Ya wis. Biasane. Aja digilatian gak podo. Enggak, Mas Teh barano ya apa? Pokoknya tekok kabar terus pandangan akhir tahun ini opo ae terutama Langsung. alam Langsung. artis black. Langsung. Oh. Lagune nek latihan ngene iki no arep latihan piye? Jaremu nek apa mbok pribadi. Gak iso. Ngene kok terus-terusan kok lek lancar. Gempa Bali. Gempa Bali gimana, San? Dek mau jam 5. Saya emang iki hari ini. Wis. Gue nemen balik kon. Wis yo. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Mbak Desi, Sehat selalu. Mas Jonathan, bingung gue ora. Sehat selalu, semua sehat-sehat dan kita juga berharap seluruh Sehat selalu. juga sehat selalu. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, nah, jadi Gimana? menurut pandangan Mas Jonathan di akhir tahun ini apa? Saya Sekarang ini bentar. orang-orang sakit takut ke rumah sakit. Iya, Rumah sakit sepi, yang meninggal juga berkurang. berkurang. Gak usah menuju. Dan kita juga berdoa semoga tambah tambah semua sehat. Amin. Dan virusnya juga lenyap. Amin. Kita semua sudah vaksin. Amin. Dan selalu rapid setiap 1 minggu sekali. Kamu Dan- sudah tahu kemarin? Saya sudah. Alhamdulillah negatif. Saya sudah. Negatif. Tapi kamu positif. Oh, soalnya hamil. Buktinya ini hamil. Maksudnya positif hamil. Positif mencintai. Aduh, Mas Jonathan ini juga lumayan galau. Apa? Galau. Kenapa? Ya apa? Raut wajahnya ya. Raut wajah itu lagi menunggu kekasih pujaan hati. Melalalala. Mungkin di sini ada yang nonton kekasih pujaan hati, langsung aja bisa kepoin follow Instagramnya Yonatan Tigor Mahaputra. Utada. Jonathan Mahaputra. Jadi gimana, Mas Tigor? Pandangan akhir tahun ini? Soalnya ini 2 bulan lagi udah Oh iya. Ke nggak ada 100 hari ini udah ke 2022. 2022. Akan kembali lagi 2022. Aduh, ampun. Ya, saya pribadi kita semua berharap untuk pandangan buruk tidak akan pernah terjadi walaupun tadi pagi sudah terjadi gempa. di Kemarin ada gempa. kemarin juga. apa tadi pagi? Kemarin ada gempa juga. Kalau tadi pagi nggak tahu. Tadi pagi. Pak tadi pagi aku lihat berita itu sekitar jam berapa ya, Mbak? Jam 5. Jam 5 pagi ini Jam 5 subuh. Nah, oke. Semoga itu gempa terakhir dan tidak akan ada gempa lagi dan bencana lagi. Tapi yang namanya kita manusia, kita tetap harus waspada dengan apapun itu, terutama kejadian alam di sekitar kita. Tadi kita bingung kita sebenarnya tidak ada niat buat ngonten. Iya. Niatnya hari ini adalah foto Foto. maternity shoot. maternity shoot. Tapi tidak apa-apa, tadi sempat share di Instagram pertanyaan-pertanyaan, tapi saya belum ngecek. Mungkin Mbak Desi sama Mas Jonathan sudah ngecek. Saya sendiri juga saya belum. ceknya dulu. Terus yang ini ada dari Mbak Ling dari komentator ini tanya Jawa Timur tolong dikupas dong. Di 2000 Ya, akhir tahun ini. akhir tahun ini ya Jawa Timur aman Jawa atau Timur, semoga semua aman. Tapi yang namanya pandangan kita juga harus menyampaikan tetap waspada di daerah pegunungan dan pesisir. Pegunungan pesisir. Kalau Pegunungan itu kenapa kira-kira meletus apa? bukan meletus, Ya, terus. masih banyak longsor di akhir tahun Waduh, ini. Aku bulan depan muncak loh. Nggak tahu dari apa namanya Nanti longsor. getaran cintanya alam. Terus ini berita gempa tsunami 24 meter di Tulungagung, apa benar? Ini jadi was-was. Semoga beritanya hoax. Amin. Kita berusaha untuk tidak akan pernah terjadi, tapi kita juga harus pasrahkan sama Gusti Sang Pencipta alam. Gitu. Tanda alam apa lagi yang harus diwaspadai pada 2022? Alam di 2022. Kalau yang di 2021 dibuka air, ditutup air. Dibuka getaran, ditutup getaran. Nah, di 2022 ini kebanyakan angin.
angin, bisa lesus, bisa Di awal tahun. di awal tahun bisa segerombolannya angin tersebut gitu. Terus ini kan hujan juga semakin jarang ya. Semakin jarang. Gini Mbak, dengan jarangnya hujan nanti suatu saat akan ada dadak yang sangat deras dan sangat deras di awal tahun 2022. Biasanya kan emang identik awal tahun itu mesti hujan loh. Iya, tapi ini kan enggak, biasanya kalau Desember itu kan mulai hujan. Ya toh ini nanti agak enggak hujan, tapi di Februari sampai Maret itu aduh luar biasa sekali hujannya, terutama daerah Pegunungan. bukan barat Jawa Barat, terus itu harus daerah hati-hati, ya? Lampung, terus Padang itu luar biasa sekali hujannya. Itu kan Sumatera ya. Kan termasuk barat. Iya. Itu kalau untuk tentang alam banjir dulu yang kita lihat. Apakah ada tsunami di Jawa? Ini ada pertanyaan, apakah ada tsunami di Jawa? Potensi tsunami. Kalau potensi tsunami, yang dikatakan potensi ini bisa menjadi, bisa akan terjadi. Tetapi kita nggak ngerti waktunya kapan. Tapi Mbak Des, kalau tsunami kalau bisa jangan pernah terjadi. Amin, amin. Dan enggak pertanyaan lain. Gunung Merapi Jogja itu. Masih Ya, ini kebanyakan peningkatan Gunung Merapi, cuma saya nggak berani menyebutkan. Gunung Merapi. Kalau gini, ada yang namanya Merapi Nagih Janji. Nah, ya kita sebagai manusia tinggal berpikir ulang. Kalau yang namanya nagih janji, kita sebagai manusia bisa nggak menepati janji tersebut. Kalau ada kata-kata Merapi Nagih Janji, di situ ada janji yang harus kita tepati. Apa gitu? Misal di dalam sesepuhnya sekitar gitu ya. Zaman dulu misalnya ritualnya terlalu bener-bener di apa? Kental, terus bener-bener kusuk, terus ritualnya di pegunungan itu bener-bener diperhatikan. Nah, suatu saat yang namanya kita sebagai anak muda, sebagai warga sekitar kalau bisa bertanya kepada sesepuhnya, apa yang harus kita lakukan? Ritual apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan yang berada di sekitar gunung tersebut, gitu loh. Ya bukannya kita ngapa-ngapain, yang namanya tempat, misal gunung lautan, mesti ada penunggunya, mesti ada di situ yang disepuhkan. Buktinya, percaya itu nyata. Buktinya kenapa? Di situ ada yang namanya juru kunci, juru kunci tempat ini, juru kunci tempat itu. Porsinya sudah pas belum untuk melakukan ritual yang berada di situ. Nah, dulu pernah ada di Gunung Kelut, Gunung Kelut pernah ada. Nah, setiap larung sesaji kan harus kepala kerbau. Nah, pernah terjadi kalau nggak salah diganti kepala apa itu? Ya sudah. Betul. Gunung waktunya meletus, tidak jadi meletus, tumbuhlah yang namanya anak Gunung Kelut, namanya Anggraini kalau nggak salah. Nah, setelah itu ledakan Kelut ini malah luar biasa sampai ke Jogja juga terasa. Nah, yang ditakutkan Merapi ini juga seperti itu. Di situ ada hal yang belum terselesaikan, tetapi mereka kayak diundur lah. Sek ngono ya. Kalau yang namanya meletus ya pasti meletus, tapi kita kan juga tidak tahu kapan gunung gitu. aktif ya? Gunung aktif kan gitu. Ya positif thinking aja, semoga tidak ada apa-apa. Terus ada pertanyaan lagi, kasus Jalan Cagak. Ini apa? Saya kok baru dengar. Jalan Cagak. Oh, saya belum dengar. Krisis energi apakah akan sampai Indonesia? Ya, Jawabannya yes. Jawabannya iya. Tapi saya karena apa ya? Maksudnya Indonesia kan terkenal apa ya? Negara yang nggak mungkin kayak gitu loh. Kenapa Nah, jadi sampai yang dimaksud apa ya? Krisis energi itu energi apa? Misalnya dari apa ya? Tergantung kita mengartikan seperti apa gitu. Kalau saya melihat di 2022 ini kan di channel kemarin sama Fiber ya. Aku membahas kalau dihitung itu kenanya 44 angka kedudukan. 4 kursi. Ini yang kita bahas di channel Fiber bukan yang kemarin? Bukan. Oh, bukan. Sama Mas satunya. Oh, sama satunya. Sorry. Kan sama Mas Raka. Jadi gini, 2024 ini kalau dirumuskan 2022 ini kalau dirumuskan ketemu angka 4, di mana angka 4 ini adalah angka lambang kursi, lambang kedudukan, bahwa di dalam negara kita akan terjadi ketidakseimbangan jika salah satu ini kakinya kursi itu lepas satu, ya sudah selesai. Kayak yang kemarin tuh, yang tertangkap itu. Jadi kita lagu Gundo-Gundo Pacul kemarin sama jenengan ya? Bukan. Aduh. Jadi kita upas ya pemuda-pemuda di sini.
ibarat seorang pemimpin ya. Ini kita tidak mengatakan pemimpin manapun, bisa di pemimpin kepala keluarga, bisa pemimpin di desa, instansi, kota, provinsi dan sebagainya. Jika 4 keseimbangan ini lepas, ya sudah, ya apa yang dipimpin akan amburadul gitu. Seperti yang berada di lagu Gundu-Gundu Pacul. 4 ini kan simbol papat yang ucul gitu. 4 ini indera, dilambangkan dari indera penglihatan, indera manusia. 1 mata, 2 telinga, mulut. Satunya. Pecah. Mata sudah, telinga sudah, mulut adalah perasaan kita, hati kita. Jika salah satu ini tidak berfungsi, misal seorang pemimpin tidak bisa melihat apa yang dirasakan rakyat benar dan tidaknya apa yang terjadi. Terus yang kedua, seorang pemimpin harus bisa mendengarkan keluh kesah Suara rakyat. suara rakyat, mulai dari terkecil, tertengah hingga paling atas. Dan melihat sudah, mendengar sudah, dan berucap. Seorang pemimpin harus bisa berucap dan menepati apa yang dia katakan. Jika salah satunya ini lepas, misalnya ucapannya lepas, dia tidak bisa mendengar, ya sudah selesai. Nah, di 2022 ini banyak sekali pemimpin-pemimpin, entah ini dari lingkungan desa, entah lingkungan keluarga, ini banyak sekali perceraian di tahun 2022. Dari kalangan orang biasa sampai artis. Orang biasa sampai artis itu di 2022 banyak perceraian. Terus saya melihat ada beberapa, mumpung ingat ya, ada beberapa artis yang jarang up di televisi. Kalau dilihat kelihatannya harmonis saja. Tapi di 2022 ini, di sekitar bulan 4, bulan 5, tiba-tiba ada kabar perceraian dengan berita yang sangat heboh, dan dia ini ada kekerasan juga. Jadi saya melihat pandangan artis itu ada yang bercerai yang diawali dengan kekerasan fisik. Apa yang CCTV-nya udah terlihat dari itu ya? Belum tahu saya, Mbak. Beredar. Ada kok. Ada. Coba nanti kita itu. Ada yang CCTV waktu ada itu. Terus yang di desa itu juga seperti itu, Mas. Misal banyak kasus-kasus yang aneh yang tidak masuk akal. Misal dana 60 juta untuk hanya membangun sebuah gapura. Nah, jika seorang pemimpin ini tidak bisa mengontrol hal tersebut, ya sudah selesai. Apalagi di 2022 ini banyak sekali kasus-kasus koruptor yang mulai terungkap. Mulai terkuak semuanya. Jadi saya kalau melihat di 2022 ini bencana alam sama kasus perceraian apapun itu tuh lebih banyak di kasus perceraian dan politik, apalagi banyak korupsi yang akan tereliminasi bahwa kopernya, entah dia kopernya menuju hotel atau menuju kuburan. Maksudnya kuburan, kok naik ke bawa koper? Ya biar mati ya daripada menyusahkan. Benar. Terus ini, Om, Hah? prediksi COVID ke depannya gimana? Menjadi pandangan yang indah. Menjadi pandangan yang indah, semoga pandemi ini cepat berakhir. Karena saya melihat ke depannya ini kayak tipis. Apa ya, virusnya itu tipis, semakin menipis. Berarti yang ada yang bilang Desember muncul lagi itu bohong ya? Bukan bohong, Mbak. Prediksi itu kan tergantung orangnya mau memprediksi kapan. Dikembalikan lagi ke kita. Misal kita melihat secara pandangan COVID akan selesai. Tetapi di situ masih ada tangan-tangan kotor yang memanfaatkan dengan keberadaannya COVID-19. Misal contoh, dibikinkan lahan untuk proyek penghasilan dan sebagainya itu, nah, yang harus dievaluasi juga. Tapi sebenarnya semakin tipis semakin hilang ya? Semakin tipis, karena aromanya juga seger gitu. Oh iya. Nggak tahu nanti kalau ada virus baru gitu. Oh, jangan sampai. Ini matanya ke cewek-cewek terus, guys. Terus ini, kok ada yang lucu ya? Tanya gini, kenapa akhir ini kok panas ya, Pas? Iya, karena gini, panasnya ngefull ini yang akan mendatangkan hujan lebih lebat nantinya. Oh, jadi kayak Desember. Jadi panasnya keadaan saat ini itu tambah lebat hujannya dan lebat. Ngelak, guys, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi enggak yang dari Instagram? Kalau yang belum terjawab, mohon maaf ya, karena pertanyaannya di komen itu banyak sekali. Pesawat 2022 cuma satu yang mau terjun. Jadi aman ya kalau kita kemana-mana naik pesawat ini? Aman. Ya? Pesawatnya itu ada warna kuningnya dikit. Oh. Iya, dikit kuningnya. Oh, agak kelengkuk gitu. Oh iya. Ini kembali ada yang tanya gempa.
Heeh. Apakah gempa Jogja di Bali adalah permulaan Yes. gempa mega terus? Iya, permulaan. Jadi mulai dari 4, berapa sampai nanti akan di titik 7. Ini hanya pandangan. Kalau bisa jangan kejadian. Terus apa lagi Mbak Desi? Kehidupan setelah kematian, mungkin iya. orang-orang takut mati. Kehidupan setelah kematian Atau orang-orang sebenarnya. lebih menerima kalau aku kapan-kapan harus siap mati gitu. Jangan mengulang trauma saya Anda. Jadi gini, orang itu ada apa ya? Ada sebagian orang yang memilih pendapat. Seorang yang mau meninggal 40 hari sebelum mereka meninggal sama 40 hari setelah dia meninggal. 40 hari sebelum meninggal ini dia punya firasat. Kayak cemas, kayak kebingungan. Terus lebih tenang hawanya. Iya. Pamit. Banyak ngelamun. Bener. Terus aneh. Pamit biasanya. Iya, jadi apa ya, kayak aneh ya, memang tidak seperti biasanya. Dan 40 hari setelah kematian, walaupun kita belum pernah mati, tetapi kita juga mengupas Iya. dari sesuatu ya. Yang namanya 40 hari ini memang arwah itu masih di sekitar kita. Ada beberapa orang yang merasakan dia belum meninggal, serasanya hidup. Begitu 40 hari dia baru sadar kalau dia meninggal. Nah, terus ada yang tanya, lah kok tahu apakah pernah mati? Belum. Kita hanya mempelajari dan merasakan dan melihat. Setiap agama kayaknya juga diajarkan Nah, ya. dan saya juga pernah berkomunikasi dengan salah satu roh. Nah, terus gimana? Gini, pada saat itu saya pernah cerita di channel ini, saya nggak tahu ya, lupa atau Orang masyarakat. bukan masalah.